Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Sebelumnya, apakah suara Ana terdengar? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير حدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pujian yang banyak hanya untuk Allah Azza wa Jal, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat di atas hidayah as-sunnah. Nikmat di atas hidayah untuk berpegang teguh di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam terlalu pula kita panjatkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang beriman, dan juga kepada para sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa terkecuali, dan juga kepada para pengikut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kembali ataupun kita bisa memulai kembali pertemuan dari sebelumnya. Sempat ada masalah. Alhamdulillah pada hari ini semoga Allah mudahkan, tidak ada masalah kembali, dan kita bisa melaksanakan kajian ini dengan lancar dan juga dengan mudah tanpa ada hambatan. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita kemudahan, agar Allah memberikan kita istiqomah dalam menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam menegakkan syiar dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua kemudahan dalam menuntut ilmu syar'i.
Adapun antum yang hadir pada hari ini dan antunna yang hadir pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang banyak dan semoga menjadi amal timbangan pemberat kelak di hari kiamat. Ikhwani fi din, a'azzinallahu wa iyyakum. Insyaallah yang akan kita bahas pada kajian pertama kita hari ini yaitu tentang kitab Al-Qawaidul Arba' yang disyarah ataupun yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala, ya. Yang mana kitab ini, ya, syarah ini sebenarnya bukan syarah yang ditulis oleh beliau, ya. Syarah yang bukan ditulis oleh beliau, namun ini adalah yang ditulis oleh murid-murid beliau, ya. Jadi aslinya ini adalah dars ataupun pelajaran yang disampaikan oleh Syekh, ya, yang disampaikan oleh Syekh terkait dalam mensyarah kitab Al-Qaidul Arba, kemudian murid-murid beliau menjadikannya buku. Ya, tentunya ini sudah atas izin dari beliau, ya, Syekh Hafizahullah Taala. Ya, beliau Syekh Saleh Fauzan, ya, alhamdulillah beliau masih hidup. Ya, semoga beliau diberikan keberkahan umur panjang sehingga kita bisa mendapatkan tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau Hafizahullah Taala. Kemudian insya Allah dalam kitab ini, ya, bahasanya itu mudah, ya, bahasanya mudah dipahami, yang bagi antum dan antunna yang sudah memahami bahasa Arab, yang sudah pernah belajar bahasa Arab, ya, insya Allah yang akan mudah dalam memahami kitab ini, ya. Dan juga nanti ketika kita, ya, mulai kajian ini, ya, itu ada pembacaan kitab, ya, nanti akan anak pilih bagi siapa saja yang antum, yang yang mau, ya, yang pernah belajar bahasa Arab, ya, silahkan boleh membaca, ya, tapi ini khusus ikhwan, ya, hanya dikhususkan bagi ikhwan. Adapun untuk yang akhwat, ya, silahkan hanya menyimak saja, ya, hanya mendengarkan ataupun menyimak. Jadi yang membaca itu hanya ikhwan saja, ya. Baik, ya, di sini sebelumnya Ana akan menjelaskan, ya, tentang penulis kitab Al-Qaidul Arba. Ya, siapakah beliau? Ya, beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi. Ya. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah, ya, di kota Uyainah, ya, di kota Uyainah, ya, tumbuh dalam keluarga para ulama, ya, karena ayah beliau adalah seorang qadi, ya, seorang hakim, ya, seorang ulama juga, ya, dan kakeknya juga adalah seorang mufti, ya, seorang ulama besar, ya, pada zaman beliau. Dan karya beliau, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini sangat banyak karyanya yang masyhur, ya, yang terkenal, yang sering dibahas di setiap kajian. Ya. Yang pertama yaitu Kitab Tauhid. Ya, ini kitab yang paling masyhur, ya. Kemudian ada juga kitab Ushul Tsalatsah. Ya, ini juga kitab yang masyhur, ya, terkait kitab akidah. Ya, dua-duanya kitab Tauhid, kitab akidah. Ya, Ushul Tsalatsah juga kitab akidah. Kemudian ini yang akan kita bahas, ya, Qawaidul Arba'. Ya, ini juga kitab terkait akidah. Ya, jadi Syekh, ya, Abdul Wahab ini adalah seorang ulama yang sering membahas tentang tauhid ataupun tentang akidah, ya. Dan juga ada kitab Kasyfus Subhat, ya. Kemudian ada kitab Nawaqidul Islam, ya, Nawaqidul Iman, dan seterusnya, ya. Jadi banyak kitab beliau yang sering dibahas di kajian-kajian ataupun di kajian khusus di kajian kitab, ya. Dan selanjutnya, ya, kitab ini, ya, kitab Al-Qaidul Arba',
Ya, isinya itu berisi tentang ya, tauhid, ya, tauhid secara keseluruhan tauhid, ya empat dasar tentang tauhid ya, dengan bahasa yang mudah dipahami. Ya, seperti yang Anda jelaskan tadi ya, bahasa sangat mudah dipahami. Kemudian tujuan kitab ini ya dalam kitab Al-Qaid Arba ini tujuannya yaitu memaparkan, menjelaskan tentang empat kaidah. Ya, kaidah tersebut tujuannya adalah lil tafriq, ya untuk membedakan ya baina dinil muslim wa dinil musyrikin, ya, tentang pembedaan di antara agama seorang muslim dan juga agama seorang musyrik, ya. Jadi pembeda antara tauhid dan kesyirikan. Ini kitab ini menjelaskan tentang perbedaan antara tauhid dan syirik, yang mana ya di zaman sekarang ya banyak orang yang tidak mengetahui apa itu tauhid. Ya, apa yang dimaksud dengan tauhid? Dan juga banyak orang yang tidak mengetahui apa itu syirik, ya, atau itu apa yang dimaksud dengan kesyirikan. Ya, banyak orang tidak mengetahui terkait pengertian dari tauhid dan kesyirikan. Nah, jadi di sini nanti akan dijelaskan apa itu tauhid dan apa itu kesyirikan. Ya. Kemudian empat kaidah ini, ya, empat kaidah dalam kitab ini memiliki dua pendekatan, ya, dua pendekatan bagi pembacanya, ya, bagi siapa saja yang membaca kitab ini, ya, kitab Al-Qaidul Arba'. Pendekatan yang pertama yaitu memperkenalkan ajaran Nabi Muhammad SAW, ya, yang dibawa dari ajaran siapa? Ya, ajaran Ambul Anbiya. Ya, siapa itu Ambul Anbiya? Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ajaran tauhid, ya, ajaran mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendekatan yang kedua itu mengenal hakikat kondisi orang-orang musyrikin terdahulu di zaman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti ada perbedaan bagaimana keadaan ataupun kondisi orang-orang musyrikin terdahulu dengan orang-orang musyrikin di zaman sekarang. Ya, itu sangat beda sekali perbedaannya. Ya, mungkin di antara antum sudah pernah mengetahuinya apa itu perbedaan antara orang musyrik terdahulu dengan orang musyrik di zaman sekarang. Terlebih ya di zaman ini ya di zaman sekarang ini itu sangat luar biasa kesyirikannya, ya. Di antara mereka yang bahkan tidak mengetahui itu adalah kesyirikan, ya. Kemudian keistimewaan, ya, keistimewaan dari kitab ini yang harus kita ketahui, keistimewaannya yaitu yang pertama, ya, kitab ini berisi tentang ya, jelas, isinya jelas dan padat, ya, jelas dan padat bahasanya, ya, cocok bagi pemula, ya, bagi pemula dalam memahami bahasa Arab. Ya, jadi makanya Anda mengambil kitab ini, ya, yang insya Allah bagi antum yang semangat untuk belajar, ya, bahasa Arab, ya, ingin bisa membaca kitab, insya Allah ini cocok ya bagi antum semua yang ingin bisa membaca kitab. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kitab ini banyak mengambil dalil dari Al-Quran wa As-Sunnah. Ya. Dalilnya banyak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kemudian keistimewaan dari kitab ini yang selanjutnya yang terakhir yaitu ya banyak doa, ya banyak doa di dalam kitab ini, ya di dalam kitab Al-Qaid Arba ini itu banyak doa dari Syekh, ya dari Syekh Abdul Wahab. Ya, sebagaimana yang antum lihat, ya di awal-awal ini ada doa dari Syekh. Ya as'alullah al-karim. Ya, aku berdoa kepada Allah yang karim. Ya, ini banyak sekali doa di sini. Ya, doa Syekh bagi para pembaca, ya, bagi para pembaca yang membaca risalah ini. Ya, jadi sebenarnya ini bukan kitab, ya, ini adalah sebuah risalah, sebuah surat, ya, sangat tipis, ya, aslinya sangat tipis. Namun di sini syarahnya sangat panjang, ya. Yang antum punya kitabnya itu ada sekitar 50 halaman lebih.
ya untuk syarahnya. Namun untuk kitab Qawaidul Arba'nya sendiri itu tipis, ya. Nah, seperti surat, lembar-lembar surat. Ya, jadi ini berisi tentang kebanyakan doa, ya doa-doa Syekh Abdul Wahhab, ya menandakan ya bahwasanya beliau adalah orang yang penyayang, ya orang yang memiliki sifat rahmah, memiliki sifat penyayang, ya yang mana ya ini bisa menyangkal, ya bisa menyangkal orang-orang yang menuduh beliau Syekh Abdul Wahhab, ya yang menyangkal bahwasanya eh, Syekh Abdul Wahhab atau Wahabi, ya mereka bilang Wahabi itu sering mengkafirkan ataupun sering mengucapkan kata-kata yang kasar ataupun yang keras misalnya, ya. Nah, ini adalah sangkalan ataupun apa namanya? Bantahan bagi mereka, ya bahwasanya kitab beliau itu dipenuhi dengan doa. Ya, seperti kitab Usus Salasa juga sama, ada banyak doanya, ya di awal-awal, ya ada kata-kata ya akhi dan sebagainya, ya. Ini menandakan bahwasanya kitab ataupun beliau Syekh Abdul Wahab, ya itu adalah seorang yang memiliki sifat rahmah. Ya, beliau menginginkan bagi pembaca itu mendapatkan hidayah, mendapatkan manfaat dari kitab ataupun risalah yang beliau ya buat, ya. Jadi tuduhan seperti itu ya yang mengatakan bahwa Syekh Abdul Wahab itu memiliki karakter yang ekstrim dan sebagainya ataupun radikal, maka ini adalah tuduhan yang bohong, ya tuduhan yang dusta kepada Syekh Abdul Wahab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hidayah, memberikan hidayah kepada mereka yang memfitnah Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala. Baik, ikhwani fillah azinallahu wa iyyakum, ya tadi sedikit pembukaan yang terkait intisari dari kitab ini. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan langsung ya membaca kitab ini. Ya, kita mulai ya dari ini pembukaan ya, mukadimahnya dari dalam Risalah Al-Qawaid Arba, ya, ataupun kitab Syarah Al-Qawaid Arba ini. Ya. Baik, kita mulai. Qala al-muallif rahimahullah. Ya, berkata muallif yaitu Syekh Abdul Wahhab ya rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau, ya. Jadi ketika ingin membaca, ya kita mulai dengan qala muallif ya atau qala musannif, ya dan karena ini yang kita baca agar sampai kepada beliau yang menulis kitab tersebut, ya. Jadi qala muallif itu berkata Syekh Abdul Wahhab yang penulis rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi sebagai iktidak, ya, mengikuti ataupun ittiba kepada sunnah Nabi SAW yang mana Nabi SAW ketika memulai risalah, ya, ataupun memulai surat beliau itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ini ada dasarnya, ya menulis Bismillah di setiap risalah ataupun kitab. Ya, ini ada dasarnya. Kemudian selanjutnya qala al-muallif rahimahullah, as'alullah al-karima rabbal arsyil azimi an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Ya, silakan diperhatikan harakatnya, ya agar bagi antum ataupun antun yang memiliki bukunya ya bisa eh, mengikuti, ya bisa mengetahui harakatnya seperti apa. Yang ulangi, as'alallahal karima rabbal arsyil azimi ayyatawallaka fid dunya wal akhirati. Ya, baik. Kemudian Anda jelaskan sedikit ya terkait perumusannya ya ataupun kaidah nahwunya. As'alallah. Ya, as'alullah adalah isim afan fi'il mudhari, ya anak dengan domir anak, ya asalullah saya memohon, saya meminta, ya Allah, Allah adalah maf'ul bih, ya objek, saya meminta kepada Allah al-karima, ya al-karima adalah sifat, ya
sifat dari Allah. Aku meminta kepada Allah yang Maha Karim, yang Maha Dermawan, ya. Rabbal Arsyil, ya, Rabbal Arsyil, ya. Rabba ini juga sebagai sifat, ya, sifat dari Allah. Rabbal Arsyil wa huwa mudhafun. Ya, Rabba ini adalah sifat dari Allah, makanya sama, ya, yang mengikuti harokat akhir dari Allah, yaitu mansub ataupun fathah, ya. Rabbal Arsyil, ya. Al-Arsy ini apa kedudukannya, ikhwah? Ada yang tahu? Al-Arsy kedudukannya sebagai apa? Mudhof ilaih, Ustaz. Mudhof ilaih. Insyaallah barakallahu fik. Mudhafun ilaih. Ya. Ya tadi sudah Anda sebutkan Rabba ini adalah mudhafun. Ya, fahuwa mudhaf. Ya, dia adalah sebagai mudhaf yang milik adalah sifat dari Allah. Maka kita cari mudhafun ilaihnya yaitu al-arsy, mudhafun ilaih sebagai mudhafun ilaih. Arsyil azimi. Ya. Kenapa dibaca al-azimi? Naat. Naat, Ustaz. Ya, na'at. Ya, ataupun sifat dari al-arsy. Ya, dari Arsi, Ustaz. Arsi. al-atas. Barakallahu fik. Ya. Atau bisa juga dibaca al-azima. Bisa nggak? Bisa, Ustaz. Ya. Kembali ke mana? Dia sebagai sifat dari apa? Ke Allahul Karim. Ar-Rabba, Iya. Rabba. Bisa. Ya, dari al-azim sifat kembali ke al-karim ataupun ke Allah. Ya. Bisa dibaca fathah ataupun kasroh. Ya, al-azimi ataupun al-azima. Ini sebagai sifat dari Allah bisa al-karim ataupun sifat dari al-arsy. Ya. Baik, kita lanjut. Ayyatawallaka. Ya, ini an masdariyah, ya. Setelah an itu pasti fiil mudhari'. Ya, ayyatawallaka. Ya. Semoga ayyatawalla, semoga Allah, ya, Allah menolongmu. Ya. Tawalla ya tawalla. Ya. Itu semoga Allah menolongmu artinya, ya. Fid dunya wal akhirati. Ya. Kenapa dibaca wal akhirati? Kalian tahu? Eh atau Ustaz. Fit dunia. Fit dunianya posisinya jar majrur. Iya, Masya Allah, barakallahu fik. Ya, fi karena ada jar di sini, ada fi, ya, yang mana setelah fi itu majrur, ya. Ad-dunya kedudukannya majrur muqaddarah, ya, tidak kelihatan karena di sini ada alif, ya, alif, ada alif, ya, jadi nggak kelihatan muqaddarah. Kemudian ada huruf waw, huruf atof, ya, yang mana setelah huruf atof pasti dia mengikuti kata sebelumnya, ya, wal akhirati, maka dia kasroh ataupun majrur. Kenapa kasroh? Karena ini adalah isim mufrad. Kemudian kita lanjut, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, ya, dan semoga menjadikanmu, ya, mubarakan, ya, menjadikan hidupmu itu penuh dengan keberkahan, aynama kunta, dimanapun kamu berada, ya, dimanapun kamu berada. Ya, wa ana ja'alaka mubarakan aina ma kunta. Ya. Baik, di sini ada pertanyaan. Kenapa dibaca di sini ada mansub mubarakan? Sebagai apa? Hal bukan, Ustaz. Atau tamyiz. Bukan. Sebagai, ada yang tahu? Hal. Maf'ul tani. Oh, mafulun. Iya, Oh, karena ma'insani. di sini ada apa? Ada ja'ala. Ya, ada ja'ala. Ja'ala itu
membutuhkan kepada dua maf'ul ain, ya, membutuhkan dua maf'ul. Ya, mana di sini ada ka maf'ul yang pertama, ya, ya maf'ul bih yang pertama, yang keduanya itu mubarakan. Ya. Jadi ada dua maf'ul. Ka yaitu maf'ul pertama, mubarakan itu maf'ul yang kedua. Aina ma kunta. Wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Nah, semoga Allah menjadikanmu, ya, dari orang-orang apabila diberi, ya, apabila diberi syakara, maka dia bersyukur, ya. Wa idza butuliya sabara, dan apabila diuji, ya, ubutuliya, ya, ini fi'il apa? Mudhari Ustaz. Ya, fi'il Mudhari. khata, bukan mudhari. Oh, Madi, Ubutuliya, Madi Ustaz. ya, Fil Madi. Fil Madi Ustaz. fi'il madhi yang, Majhul. iya, yang majhul, ya, Masya Allah, barakallahu fik. Ubutuliya, ya, kalau misalnya fi'il mudhari maka iya-nya nggak dibaca, ya, makanya dibaca ubutuliya, ya, sebagai fi'il madhi majhul, ya, bukan fi'il madhi yang maklum atau sahih, ya, tapi majhul ini, ya, yang mana kalau fi'il majhul itu kalau misalnya terdiri dari tiga kata, tiga huruf, ya, sulasi misalnya, maka itu rumusnya dumma awaluhu wa kusiro mako maqobla akhirihi, ya, itu rumusnya kalau fi'il majhul, yaitu domah di awal katanya, ya, kemudian berharokat kasroh, ya, sebelum akhir huruf. Misalnya contohnya di sini ada nggak yang tiga huruf tadi? Nggak ada, ya. Misalnya contohnya kataba, menulis, ya, kalau ditulis menjadi kutiba. Nah, kalau ini yang terdiri dari lebih dari tiga huruf, maka rumusnya dumma, ya, domah huruf ketiganya, ya, kemudian tetap kasroh sebelum huruf akhir, ya, ubutu li, ya, ya, kasroh li, ya, ubutu liya sabara, ya, apabila dia diberi ujian, ya, ataupun musibah maka dia bersabar. Wa idza adnaba astaghfara, ya, wa idza adnaba astaghfara, ya, afwan, ini juga sama u'tiya, ya, wa idza u'tiya, ya, sama ini juga fiil madhi majhul, ya, u'tiya, ubtuliya, ya, enggak fiil majhul. Ya, kenapa majhul? Karena fa'ilnya itu ada ataupun sudah diketahui, ya. Jadi kenapa dia menjadi fiil majhul? Karena kita sudah tahu, ya, siapa fa'ilnya, siapa yang melakukannya. U'tiya, yang memberi, ya, di sini maksudnya siapa? Ya, Allah, kembali kepada Allah di sini tadi, ya, Allah. U'tiya, yang memberi siapa? Allah. Maka syakara di sini adalah yang melakukan ataupun hambanya, ya, bersyukur. Kemudian yang memberikan ujian, ubutuliyah, yang memberikan ujian siapa? Allah juga. Ya, yang memberikan ujian itu Allah. Jadi ubutuliyah, fa'ilnya majhul. Kemudian kalau di sini tetap ini fi'il madhi yang sahih, ya, yang maklum. Wa idza adnaba, ya, istaghfar, maka, ya, yang berdosa siapa? Manusia, ya, ataupun hambanya. Apabila berdosa, istaghfara, maka dia meminta ampun, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haula'i tsalatsa unwanus sa'adati. Ya. Baik. Nah, di sini kenapa dibaca ats-tsalatsa? Badal Ustaz. Badal dari haula'i. Iya. Haula'i isim inna. Isim? Ya, isim inna Ustaz.
Inna, iya, ya. Jadi inna ini adalah inna, maka isimnya yang mana haula'i. Haula'i ini adalah isim isyarah mabni. Ya, mabni takdiruhu mansub. Ya, takdirnya itu mansub karena ada dia fahuwa isim ina. Ya, karena dia adalah sebagai isim ina as-salasa. Maka kaidahnya ya, apabila setelah isim isyarah kemudian ada isim ma'rifah, ya ini isim ma'rifah ya ditandai dengan alif lam, ya maka dia badal, pasti badal. Ya haula salasa mengikuti i'rab dari haula'i. Haula'i ini adalah mansub, maka as-salasa juga harus mansub ya ataupun fathah. Ya. Unwanus sa'adati, ya. Unwanu ini ada apa? Kedudukannya sebagai khabar Khobar dari, inna, Ustaz. ya Khobar khabar inna. dari inna, ya, khabar inna. Unwanus sa'adati fahuwa mudhaf, as-sa'adati mudhafun ilaih. Baik, mumtaz barakallahu fiik. Baik, man yaqra? Tafadhol, silakan. Siapa yang membaca? Nah, Abu Hud, silakan tafadhol baca Iqra. Baik, Ustaz. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karima rabbal arsil azimi an yatawallaka fid dunya wal akhirati wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ubtiliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i as-salasa unwanus sa'adati. Ya, baik, diterjemahkan Abu. Aku meminta kepada Allah yang Al-Karim, yang mulia, Rob Arsil, ya, Rob Arsi yang azim, yang besar, Rabbal Arsyil, uh, pemilik Arsyil pemilik Arsi yang besar, yang agung, yang agung ya. agar agar uh, agar menolong kalian Menolongmu, di dunia dan akhirat. ya agar menolongmu di dunia dan akhirat. Agar menolongmu di dunia dan akhirat. Wa an yaj'alaka, dan menjadikan engkau mubarakan, keberkahan di manapun engkau berada, dan menjadikan mimman idza utiya dan Dari orang menjadikan dari menjadikanmu dari orang-orang orang-orang, yang apabila diberi nikmat maka bersyukur, ya. dan apabila diberi musibah dia bersabar, dan apabila di aznaba apa Ustaz? Dan apabila berdosa, Oh ya, dan apabila berdosa maka dia istighfar, meminta ampun. Eh, Maka sesungguhnya inilah eh, tiga jenis ya, dari kebahagiaan. ya, insyaallah. Barakallahu fiik ya. Dan maka inilah tiga hal ya tadi, idza utiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba astaghfara, ya tiga ini fa inna haula thalatha, ya ketiga ini adalah unwanus sa'adah, tanda tanda kebahagiaan, ya, tanda kebahagiaan. Ya, kenapa kebahagiaan? Ya, karena ketiga ini ya itu termasuk dari tauhid, ya. Uqtiya, jika diberi dia langsung bersyukur kepada Allah, ya dia mengetahui bahwasanya Allah itu maha pemberi nikmat, ya maha pemberi rezeki, itu bagian dari tauhid. Wa idza butuliya sabara, dan apabila dia diberi musibah, ya dengan Allah memberikan musibah itu tandanya Allah menyayangi kita, ya. Maka dia mengetahui bahwasanya di balik musibah tersebut ada kebaikan bagi dirinya, yang juga bagian dari tauhid. Ya, wa idza adnaba astaghfara, ya.
Dan juga ini juga bagian dari tauhid ya, karena dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Ya, maka dengan dia mengetahui Allah itu Maha Pengampun, ya Maha Rahmah, ya Maha Penyayang, ya, maka dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ketiga ini ya ada di dalam diri kita, ya, diri seorang muslim, maka ini adalah tanda dari kebahagiaan, tanda bahwasannya dia memiliki kebahagiaan dalam hatinya ataupun dalam dirinya sendiri. Ya, baik, lanjut yang membaca silakan ikhwan lagi. Ya, yang akhwat mungkin baca sendiri ya, eh, sambil didengarkan yang baca, ya, kemudian diberikan harokat sambil dibiasakan dibaca ya. Jadi untuk bisa lancar membaca kitab, yaitu bisa karena terbiasa ya. Jadi Anda harapkan ya bagi antum semua apabila sudah mempelajari ya, kitab ini ya langsung dibaca ulang ya terus-terusan sampai minimal 5 kali ya, minimal 5 kali atau maksimalnya itu ya boleh terserah sampai berapa kali ya, minimal 5 kali dibaca terus ya, satu halaman dibaca minimal sehari 5 kali ya. Baik, siapa lagi yang mau baca silakan di sini yang ikhwan ada lagi Abu Hisham, Abu Dafa ya atau Paroni silakan, siapa? Abu Dafa ya, silakan Abu Dafa. Ya, nama Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karima rabbal arshil azimi an yatawallaka fid dunya wal akhirati wa an yaj'alaka mubarakan Ain. aynama kunta Nah, wa aynama kunta nah, wa an yaj'al wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ubtila ini boleh wa bacanya idza seperti ini Abu Afwan, wa boleh idza dibaca wa idza ubtuliya. batuliya, Nah, Ustaz. boleh dibaca wa Oh ya. idza batuliya karena ini hamzah wasal. Ya. Wa idza batuliya. Wasali. Ya. Wa idza tuliya sabara wa Nah, idza adnabastaghfara nah, fa inna haula'i salasa unwanus sa'adati. iya, silakan terjemahkan. Aku memohon kepada Allah yang Al-Karim, Yang maha dermawan atau maha Tuhan mulia. yang maha mulia, Tuhan yang memiliki ars yang besar, agar agar Allah agar Dia menjagamu Nah, di dunia dan di akhirat, nah, dan dan agar menjadikan kamu keberkahan dimanapun kamu berada, dan menjadikan kamu sebagai orang yang eh, apabila diberi bersyukur ya. apabila diberi nikmat. Apabila diberi nikmat, dia bersyukur, Nah, dan jika diuji maka dia bersabar, nah, dan jika berbuat dosa dia memohon ampun. nah, Sesungguhnya mereka itu adalah 3 lambang kebahagiaan. iya, 3 tanda kebahagiaan. Nah, Tanda barakallahu fiik. kebahagiaan. Baik, selanjutnya ada lagi siapa? Abu Syam atau Paroni? Ada? Ya, silakan Paroni. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim.
As'allahal karim Rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adnaba astaghfara fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. Ya, silakan diterjemahkan. Aku memohon kepada Allah yang mulia, Rabb yang memiliki arsy yang agung, agar dia menolongmu di dunia dan akhirat Naam. dan menjadikan kamu keberkahan dimanapun kamu berada Naam. dan menjadikan kamu orang-orang yang bersyukur dan menjadikan kamu orang-orang yang ketika menerima nikmat bersyukur, Naam. ketika mendapatkan ujian bersabar, Naam. ketika berdosa beristighfar. Dan ini adalah 3 tanda kebahagiaan. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan ya di asyarhu ya. Asyarhu isyarahnya kita baca lagi. Hadhil qawaidul arba'u allati allafaha Syekhul Islami Muhammad bin Abdul Wahhabi rahimahullah. Ya. Wa hiya risalatun mustaqillatun walakinnaha tutba'u ma'a thalathatil usuli min ajlil hajati ilaiha litakuna fi mutanawwali aidi talabatil ilmi. Ya. Baik, hadhil qawaidul arba'u. Ya. Hadi i'rabnya sebagai apa? Mubtada, Ustaz. Sebagai mubtada. Mubtada. Iya, mubtada. Ya, mabni ya dan marfu' ya. Karena dia mubtada. Al-qawaidul arba'u. Al-qawaidu sebagai apa? Badal, Ustaz. Iya, badal. Insyaallah barakallahu fik. Nah, karena di sini isim apa? Ma Eh, eh, Nggak, Ustaz? isim Hazihi ma'rifah. isim Ya. ma'rifat ya. Jadi tadi kaidahnya ya yang sudah Anda jelaskan tadi ya yang haula itsalatsa apabila setelah isim isyarah itu ada isim ma'rifah maka dia sudah pasti badal. Itu ya. Tandanya ma'rifah itu apa? Ada alif lam ya. Kemudian al-arba'u Nah, sebagai na'at. Iya, sifat dari al-qawaid. qawaid. Ya. Kemudian allati allafaha Syekhul Islami. Ya, yang allafaha ya. Allafa ini apa? Fi'il Fil madhi, madi. Ustaz. Ya, fi'il madi. Ha ini kembali ke Domir. Eh, Kembali ke Qawaid ya, arba'u. qawaid. hadhil qaidul arba. Qawaid arba'u. Ya, kepada ke al-qawaidu al-arba. Ya. Ha di sini sebagai Maf'ul. Belum di ya Maf'ul bih. maf'ulun bih. Ya, Syekhul Islami. Ya, Syekhul Islam. Sebagai apa Syekhu? Khobar, Ustaz. Ya, khabarnya. Ya, Khobar. boleh. Khabar dari ini tadi muktadanya kan ini. Ya, khabarnya ini Syekhul. Ya, khabar fahuwa apa sebagai apa? Bahwa mudhof. Ya, fahuwa mudhafun. Nah, al-Islami mudhafun. Mudhofun ilaih. ya mudhafun ilai. Ya, Muhammad Ilaih. ya dubnu. Ya, Badal, Muhammad Ustaz. dubnu. Badal Ya, dari apa? Syekh. Muhammad kenapa dibacanya Badal, Ustaz. marfu du? Badal dari Syekh. Iya, badal dari syekh. Marfu. Badal dari syekh. Ya.
Dubnu, nu sebagai apa? Badal juga, Ustaz. Badal dari Muhammad. Iya, sebagai bisa badal. Namun yang masyhur sebagai apa? Eh ataf ya, Ustaz. Bukan, Naat. bukan apa namanya? Naat. Sebagai naat sifah Naat. juga. Ya, naat dari Sifat. Muhammad. Makanya dia marfu juga mengikuti Muhammad. Ya, jadi boleh badal, namun masyhur di kalangan nahwiyin ya, di kalangan para ulama nahu ya. Ibnu ya, apabila diapit dengan alamain ya, dengan dua apa alam ya, dua nama Muhammad, kemudian setelah Ibnu itu ada nama juga ya, maka ini sebagai naat, masyhurnya sebagai naat ya, tapi kalau ada yang bilang badal juga boleh ya. Kemudian Abdul Wahhabi ya, ya. Abdul Wahhabi ya, sama ini Abdul Abdul itu sebagai Mudhaf. mudhafun ya, Al Wahhabi mudhafun ilai, Mudhaf. mudhafun ilai Ilaihi. ya, rahimahullah. Baik. Kemudian wahia risalatun mustaqillatun ya, wahia ya, ini sebagai apa? Hia Mubtada, Ustaz. ya Ataf mubtada karena atof kemana? ke hadhihi. Hadihi ya, mubtada juga karena ada huruf waw atof. Risalatun oh Khobar, Ustaz. ya, khobar. Kenapa khobar? Ini karena Nakirah. nakirah. Jadi kaidahnya ya tadi kebalikan dari badal tadi ya. Kalau setelah isim isyarah ya, setelah itu isim isyarah itu ma'rifah, maka ini badal. Kalau setelah isim isyarah itu nakirah, maka dia Khobar. khobar. Nah, kalau ini domir ya. Domir, kalau setelah domir itu otomatis pasti khobar. Ya. Setelah domir, hiya itu domir, ya, kata ganti. Setelah domir itu pasti khobar, ada khobarnya. Risalatun. Mustaqillatun itu, Naat, Ustaz. ya, naat dari risalah. Ya, wahiyya Nah, risalatun. Jadi, nah, Anda terjemahkan dulu ya. Ini adalah Langsung. 4 kaidah. Ya, hadihi ini 4 kaidah ini. Ya, biasanya kalau badal itu diterjemahkannya yang badalnya dulu. Ya. Jadi 4 kaidah ini yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibnul Wahhab ya rahimahullah. Wahia ya, dan dia ya, hia ini kembali kepada al-qawaidu ya. Wahia dan dia adalah risalatun mustaqillatun ya. Jadi Syekh uh, qala uh, mu'alif ya, hafizahullah ya. Jadi untuk ini yang syarahnya hafizahullah ya. Jadi bukan rahimahullah karena Syekh Shalih Fauzan masih hidup. Jadi ketika kita baca ini yang syarahnya, kita katakan qala al-muallif hafizahullah taala. Ya. Qala muallif hafizahullah taala. Ya, Syekh Shalih Fauzan masih hidup ya. Alhamdulillah. Risalatun mustaqilatun. Jadi saya mengatakan ini adalah sebuah risalah, sebuah surat. Ya, surat yang mustaqillah, yang berdiri sendiri. Ya, jadi dari kata istaqalla, istiqlal ya, itu adalah merdeka atau berdiri sendiri. Ya, jadi surat yang berdiri sendiri. Ya, walakinnaha tutba'u. Ya, tutba'u ini apa? Fa'il apa? fiil Fi'il mudhari. fi'il mudhari Eh, yang Majhul. majhul ya, tutba'u ya. Fi'il mudhari yang majhul ya. Rumusnya ya, kalau fi'il mudhari di awal katanya ya dhammah, kemudian di akhir kata, sebelum akhir kata itu fathah ya, ba tu dan ba ini tandanya tutsba ya, itu tanda dia isi majhul. Kembali kemana tutsba ini? Kembali fa'ilnya itu hilang atau sudah disebutkan sebelumnya, yaitu risalah ya, risalah
Jadi kalau misalnya nggak ada harokatnya nih, ya kita nggak tahu harokatnya, ya kita nggak tahu harokatnya, maka ini kenapa dibaca tak, ya apa namanya domirnya itu tak, nah, domir ke hia, ya domirnya hia ini sebenarnya aslinya domirnya hia, ya domirnya hia, maka kita cari di sini ada nggak yang hia, nggak mungkin eh tatba, ya mesti dia tusba, ya dicetak, ya majhul, jadi sudah diketahui sebelumnya, sudah disebutkan sebelumnya fa'ilnya gitu ya. Ma'a, ya di sini ya ketika ada alamah ataupun tanda kurung, ya sebenarnya boleh hilang kaidahnya, tidak mengikuti sebelumnya. Jadi boleh dibaca ma'a talasatul usuli, ya atau boleh juga kita ikuti ma'a talasatil usuli, ya jadi boleh keduanya seperti itu bacanya, ya boleh ma'a salasatul usul atau ma'a salasatil usuli, ya tapi kalau kita ikuti aja yang sesuai dengan huruf ataupun kalimat sebelumnya, ya ma'a ini huruf apa? Zorof Ustaz. Ya zorof, ya ma'a ini zorof, ya maka uh, zorof itu memajrurkan setelah, ya apa namanya, setelah zorof salah sati, ya tapi karena ada tanda seperti ini, ya tanda kurung, itu boleh juga dibaca salah satu, ya boleh keduanya. Min ajlil hajati ilaiha litakuna fi mutanawwali, ya aidi talabatil ilm, ya min ajli ini artinya, ya eh, untuk, ya untuk hajah, untuk kebutuhan, ya kepadanya. Jadi kitab ini ataupun kitab Qaidul Arba ini sebenarnya dicetaknya berbarengan dengan kitab salah satu usul, ya dengan kitab usul salasah yang berbarengan, ya karena dua-duanya ini sangat dibutuhkan, ya dua-duanya sangat dibutuhkan, ya Qaidul Arba dan usul salasah itu saling berkaitan biasanya, ya di kitab di kajian itu sering dibahas dua kitab ini, yang paling pertama ya biasanya ya uh, Qaidul Arba dan juga usul salasah, ya. Ya, sebagai bentuk hajah kebutuhan kepadanya, ya uh, untuk dinikmati, ya untuk agar bisa sampai kepada, ya kepada apa, jangkauan mutanawal, ya mutanawal ini artinya jangkauan, ya jangkauan aidi, ya, tangan-tangan thalabatil ilm, ya tangan-tangan para penuntut ilmu. Jadi Oh, ya. kedua kitab ini dicetak berbarengan untuk mempermudah para penuntut ilmu dalam mempelajari kedua kitab ini. Ya, baik. Kita lanjut. Wal qawaidu jam'u qa'idatin. Ya, wal qawaidu jam'u qa'idatin. Wal qa'idatu hiya al-asl alladhi yatafarra'u anhu masailu kathiratun au furu'un kathiratun. Ya. Dan kaidah al-qawaid, ya, kaidah-kaidah itu adalah jama dari qaidah, jama dari qaidah. Ya, jamanya itu qawaid. Ya. Mufradnya qaidah. Wal qaidah dan kaidah adalah al-asul ladzi adalah asal ataupun dasar yang bercabang, ya tafarra. Ya, itu adalah artinya apa namanya bercabang, ya bercabang darinya masail. Masail itu jama dari masalah. Ya, cabang dari permasalahan-permasalahan yang banyak. Ya, kenapa dibaca masailu? Ada yang tahu kenapa dibaca masailu? Mamnu minas sorof Ustaz. Iya, mamnu minas sorof atau termasuk
dari sigoh muntahal jumu'. Ya, sigoh muntahal jumu'. Ya, jadi ghairu munsharif. Ya, tidak boleh bertanwin. Ya, sigohnya itu sigoh muntahal jumu'. Ya, termasuk dari ghairu munsharif yang tidak boleh bertanwin. Ya, jadi masa ilu dari kata mafa'ilu. Ya, jadi wazan mafa'ilu yang mengikuti mafa'ilu seperti masajidu. Ya, masailu itu semuanya mamnu minas sharaf ataupun ghairu munsharif. Ya, tidak boleh bertanwin. Ya, karena ini masailu sebagai jamak taksir, ya, katsiratun. Maka katsiratun sebagai apa? Eh, naat Ustaz. Naat. Iya, barakallahu fik. Naat. Ya. Jadi karena masailu ini yang jamak taksir ataupun asal katanya mufradnya itu masalah, ya, muannats, maka naatnya juga harus muannats. Katsiratun, ya. Au furu'un ini atof, ya. Furu'un katsiratun, ya. Ataupun cabang-cabang yang sangat banyak. Ya, jadi kaidah itu artinya asal yang bercabang, suatu dasar yang memiliki cabang, ya, darinya, ya, cabang memiliki cabang dari dasar tersebut itu apa? Masalah-masalah yang sangat banyak, ya, ataupun cabang-cabang yang sangat banyak, ya. Jadi dari satu kaidah itu memiliki cabang yang ataupun cabang ilmu yang banyak, ya, ataupun cabang permasalahan yang sangat banyak, ya. Baik, ya, mungkin sampai di sini saja ya untuk bacaannya. Baik, karena waktunya sudah habis ya, Afwan, lewat ya. Jadi insya Allah pekan depan kita langsung baca saja ya untuk syarahnya. Ya. Baik, mungkin setelah ya, mungkin ada pertanyaan terkait kajian hari ini. Yang akhwat ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita sudahi ya. Baik, insya Allah pekan depan kita lanjutkan kembali ya. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua agar kita semua dapat Amin. menuntut ilmu syar'i, dapat memahami ilmu syar'i, terutama dalam masalah akidah. Kita tutup dengan membaca doa qatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fikum. Syukran Ustaz. Izin live Ustaz, izin live. Silakan.